Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan soal TPS ya, tryout kedua, tryout pekan kedua. Sekarang kita akan bahas yang pengetahuan kuantitatif ya. Nah, kuantitatif ini adalah bagian atau subtes yang berisi hitung-hitungan ya. Materinya adalah matematika dasar. Matematika dasar itu materi yang tidak keluar pada matematika peminatan IPA ya, jadi matematika wajib. Oke, nomor 14 kita punya soal sebuah fungsi, tepatnya di sini fungsi rasional ya, karena di sini ada kata kuncinya yaitu asimtot. Nah, asimtot ini hanya dimiliki oleh fungsi rasional. Admin juga sudah menjelaskan dalam video tutorial ya, kalau asimtot itu adalah bagian dari fungsi rasional ya. Fungsi rasional sendiri adalah fungsi yang berbentuk atau memuat bentuk pecahan. Oke, sekarang fungsinya adalah Y sama dengan 2 ditambah 1 per X min 3. Kita catat ya di sini ya. Y sama dengan 2 ditambah 1 per X min 3. Nah, rumus asimtot tegak dan asimtot datar itu cukup mudah. Kalau asimtot yang pertama ini asimtot datar dulu ya. Asimtot datar ini cukup dengan limit X menuju tak hingga dari fungsinya ya. Nah, berapa tuh? Limit ya X menuju tak hingga dari 2 ditambah 1 per X min 3. Kita cukup masukkan tak hingga di sini ya. Ini kita ganti dengan tak hingga, berarti ruas yang ini akan menjadi 0. Sehingga nilainya akan menjadi 2 plus 0, ini sama dengan 2. Maka asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 2. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah asimtot tegak. Nah, asimtot tegak ini lebih mudah lagi ya, karena kita cukup mengenolkan penyebutnya ini teman-teman ya. Nah, kan ini 1 per X min 3, penyebutnya adalah X min 3. Nah, X min 3 ini cukup kita nolkan. Kita akan dapat X sama dengan 3. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Sekarang, kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya. Nah, ini adalah asimtot tegaknya, yaitu X sama dengan 3. Kemudian ini asimtot datarnya, Y sama dengan 2. Titik potongnya pasti ya di 3,2 ya. Nah, berapa nilai A plus B? Gampang banget ya. Nilai A-nya yang ini, nilai B-nya yang ini. 3 plus 2 sama dengan 5. Jawabannya yang E. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian soal selanjutnya ini tentang fungsi kuadrat ya. Nah, diketahui memiliki sumbu simetri X sama dengan 4 ya. Sumbu simetri ini adalah X sama dengan 4. Kemudian grafik fungsi melalui ya fx ini melalui 2,0 dan 0,3. Maka tentukan ordinat titik puncak grafik fungsi f ya. Ordinat itu adalah nilai dari sumbu y. Nah, sebenarnya ada rumusnya ya. Cuma di sini teman-teman kita ingin menekankan konsepnya, kita tidak akan otak-atik rumus ya. Nah, sekarang kita gambarkan aja grafik kartesius ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Di sini teman-teman mengetahui bahwa X sama dengan 4 adalah sumbu simetri dari fungsinya ya. Berarti di sini nih, kita anggap di sini. Ini adalah garis X sama dengan 4. Kemudian grafik fungsi ini melalui titik 2,0 ya, berarti di sini. Kemudian titik 0,3, berarti di sini ya teman-teman ya. Berarti di sini teman-teman bisa menyimpulkan ternyata grafik ini membuka ke atas. Kenapa tuh? Oke. Teman-teman sekarang lihat nih ya, yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu pasti menjadi koordinat X dari puncak grafik ya. Nah, kalau grafik ini kita sambungkan, ini akan menjadi seperti ini nih teman-teman. Nah, yang namanya sumbu simetri itu pasti titik tengah atau titik puncak dari fungsi kuadratnya. Pasti kalau kita lanjutkan akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Sekarang pertanyaannya, berapa koordinat titik ini? Nah, ini teman-teman cukup menggunakan logika ya. Kalau di sumbu simetrinya ini 4 dan di sini adalah 2, berarti di sini 6 ya. Karena jarak dari sini ke sini sampai sini ke sini ya, itu seimbang. Sama-sama 2 satuan. Lalu sekarang teman-teman lihat, ternyata fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di X sama dengan 2 ya.
dan X sama dengan 6. Berarti kita bisa tentukan rumus fungsinya adalah Y sama dengan A dikali X min 2 dikali X min 6 ya. Karena akar-akarnya adalah 2 dan 6. Kemudian selanjutnya, teman-teman tahu grafik ini melalui titik 0,3. Kita akan masukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Ke sini nih, Y sama dengan 3. Ini sama dengan A dikali kita masukkan X-nya adalah 0, berarti 0 min 2 dikali 0 min 6. Ini akan menjadi 3 sama dengan A dikali min 2 dikali min 6 ya. Ini coret jadi 1, ini coret jadi 2. Ini coret ya negatifnya ya. Kita akan dapat ternyata A sama dengan 1/4. Maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 1/4 ya. Ini sebagai A dikali X min 2 dikali X min 6. Selanjutnya titik puncak grafik fungsi f, berarti di sini itu koordinatnya Y sama dengan berapa? Ya kita masukin aja ya, X-nya sama dengan 4. Ini akan sama dengan 1/4 dikali 4 min 2 dikali 4 min 6. Ya, akan sama dengan 1/4 kali 2 kali min 2. Hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman ya, kita mengerjakan dengan konsep ya, tidak dikit-dikit rumus ya. Selanjutnya nomor 16, jika A dan B merupakan akar persamaan kuadrat X kuadrat min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0 dan P plus 2B sama dengan min 25, tentukan A min B. Nah ini kalau mengerjakan seperti ini kita akan tricky ya, kita akan gunakan operasi akar-akar persamaan kuadrat ya, supaya lebih cepat. Nah inilah persamaan kuadratnya, X kuadrat min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat ini berapa? Ini ya, koefisien dari X yaitu min 13A dibagi koefisien X kuadrat ini 1 ya. Berarti ini dikasih tanda negatif. Berarti jumlah akar-akarnya adalah 13A. Nah teman-teman tahu A dan B ini adalah akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, teman-teman tahu persamaan kuadrat ini akarnya adalah A dan B. Berarti jumlah dari akar persamaan kuadrat itu adalah A plus B. Ini tadi adalah 13A. Selanjutnya kita akan menghitung hasil kalinya ya teman-teman ya. Hasil kalinya itu adalah konstanta ya. P plus 13 dibagi koefisien X kuadrat ya. Berarti P plus 13 dibagi 1. Ini adalah hasil kalinya. Karena akarnya adalah A dan B, maka ini adalah A dikali B. Maka kita akan dapat bahwa AB itu sama dengan P plus 13. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini. Persamaan pertama ya, 13A sama dengan A plus B. Kalau kita kelompokkan A-nya ke kiri, ini akan menjadi 12A sama dengan B. Oke. Kemudian persamaan kedua, AB sama dengan P plus 13, kita akan masukkan B sama dengan 12A ya. Ini akan menjadi A dikali 12A sama dengan P plus 13. 12A kuadrat sama dengan P plus 13 ya. Kita masukkan di sini karena P plus 2B sama dengan min 25, maka P-nya adalah min 25, min 2B ya kan. Nah ini kita ganti dengan min 25, min 2B. Ditambah dengan 13. Nah kita jumlahkan min 25 plus 13 itu min 12, min 2B. Ini sama dengan 12A kuadrat ya. Terus teman-teman ingat lagi nih ya, 12A sama dengan B. Nah, B yang paling kanan sekarang kita akan ganti dengan 12A. Ya teman-teman ya, kita akan dapat 12A kuadrat sama dengan min 12, min 24A. Nah, supaya enak, kedua ruas ini kita akan bagi aja dengan 12. Ini akan menjadi A kuadrat sama dengan min 1, min 2A. Atau A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan akan menjadi A plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah di sini kita udah enak nih, kita dapat A plus 1 sama dengan 0, maka nilai A-nya sama dengan min 1. Kemudian nilai B-nya, teman-teman ingat ya, B sama dengan 12A ya, berarti 12 dikali min 1. Berarti ini sama dengan min 12.
Oke, ini adalah B-nya. Selanjutnya, A min B itu berarti min 1 min 12 ya, atau min 1 plus 12 menjadi 11. Jawabannya yang E, teman-teman, gitu ya. Kemudian nomor 17 ini yang paling menyebalkan ya, karena soalnya panjang banget. Tapi sebenarnya ini simpel banget sih. Gak apa deh, kita akan sampaikan singkatnya seperti ini nih. Si anak ini tidak bisa membaca dengan baik papan tulis nih. Jadi ceritanya ada soal persamaan kuadrat ya. Nah, pada percobaan pertama, ia salah membaca suku tengah sehingga akarnya min 2 dan min 3. Kemudian pada kesempatan kedua, giliran yang salah dibaca adalah yang suku terakhir sehingga akar persamaan kuadratnya menjadi 3 dan 4 ya. Nah, yang ditanyakan akar-akar seharusnya berapa? Nah, jawabannya bisa ditentukan ya. Berarti do ini bukan jawaban ya. Nah, gimana tuh caranya? Oke, teman-teman ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c sama dengan 0. Nah, di sini di state koefisien dari x kuadrat adalah 1 ya. Berarti ini adalah 1. Kemudian, nah sekarang ini yang menantang nih. Kita akan tes masing-masing. Percobaan pertama, didapat akar-akar persamaan tersebut adalah min 2 dan min 3. Berarti x plus 2 dikali x plus 3 sama dengan 0, ya kan? Karena kalau akarnya min 2 berarti faktornya adalah x plus 2 sama dengan 0. Dan kalau akarnya adalah min 3 berarti faktornya adalah x plus 3 sama dengan 0. Nah, sekarang ini akan kita kalikan menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 akan sama dengan 0 gitu ya teman-teman ya. Nah, di percobaan pertama ini teman-teman ingat kembali, ia salah membaca suku tengah. Berarti suku terakhirnya itu sudah benar ya. Nah, yang salah kan suku tengahnya nih. Nah, berarti suku yang terakhir ini udah benar dong ya. Berarti kita dapat nilai C sama dengan 6 di sini ya. Kita catat ya bahwa C sama dengan 6. Kemudian sekarang pada percobaan kedua, akar-akarnya menjadi 3 dan 4 ya. Berarti x min 3 dikali x min 4 sama dengan 0. Kenapa x min 3? Karena kalau akarnya x sama dengan 3, berarti faktornya adalah x min 3. Dan kalau akarnya adalah x min 4, faktornya adalah x min 4 sama dengan 0 ya. Ini kalau kita kalikan akan menjadi x kuadrat min 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan di percobaan kedua ini, yang salah adalah suku terakhir ya. Kalau suku terakhirnya salah, berarti suku yang tengah benar dong ya. Nah, kita dapat di sini suku tengah atau B sama dengan min 7 ya teman-teman ya. Nah, B sama dengan min 7. Sekarang kita susun persamaan kuadratnya dari awal ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dimana koefisien dari x kuadrat adalah 1 ya, berarti ini kita abaikan. Nah, ini kita masukin aja b-nya sama dengan min 7 dan c-nya 6. Nah, habis itu kita cukup faktorkan nih. Ini akan menjadi x min 1 dikali x min 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti akarnya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 6 gitu ya teman-teman ya. Jawabannya yang A. Nah, ini memerlukan pemikiran yang tricky banget ya. Kemudian yang terakhir nomor 18, ini sebenarnya malah lebih gampang lagi karena kita hanya memplot grafiknya ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan gambarkan ini sumbu Y pada Kartesius, di sini X. Kita akan menentukan apakah fungsi tersebut adalah Y sama dengan fx atau sebaliknya atau malah dua-duanya. Kita cukup gambarkan ya, f0 sama dengan 0 ya. Kita asumsikan terlebih dahulu bahwa grafik ini awalnya adalah Y sama dengan fx. Kita akan dapat di sini f0 sama dengan 0. Berarti di sini ya titiknya teman-teman ya. Kemudian f1 sama dengan 1 ya. Kalau di sini 1, di sini 1. Nah, kita akan dapat di sini. Kemudian f2 sama dengan 4 ya. Kalau x-nya sama dengan 2, ini sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian f-2 sama dengan 4. Berarti di sini ini nilainya adalah 4 ya. Nah, teman-teman dapat titiknya sekarang. Kemudian f-3 adalah 9 ya. Berarti di sini ini adalah min 3, ini 9. Teman-teman gabungkan grafiknya. Nah, jadinya kayak gini teman-teman ya. Wow.
Nah, kalau telah teman-teman gabungkan seperti ini, di mana ini teman-teman bisa melihat bahwa grafik ini, kalau teman-teman ambil salah satu nilai X di sembarang tempat, misalnya di sini nih ya, teman-teman ambil X di sini, misalnya ini adalah X1. Nah, kalau teman-teman lihat X1 ini dipetakan hanya ke satu titik ya, di satu titik Y. Sedangkan sebaliknya apabila teman-teman mengambil salah satu nilai Y, misalkan di sini adalah nilai Y2, teman-teman lihat ternyata dipetakan kedua titik ya, di kiri dan di kanan. Nah, ini berarti bukan fungsi X sama dengan Fy ya. Ya, bukan X sama dengan Fy, tapi Y sama dengan Fx. Kenapa? Karena di sini teman-teman lihat Y-nya dipetakan ke dua nilai X ya. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman dapat melakukan alternatif cara yang lain ya. Teman-teman silahkan gambar sebuah garis vertikal dan sebuah garis horizontal ya. Misalnya di sini. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Namanya garis horizontal itu berarti sejajar sumbu X ya. Kalau garis vertikal berarti sejajar sumbu Y. Teman-teman lihat di antara dua garis warna hijau ini, mana yang kira-kira berpotongan dengan grafik lebih dari satu kali. Nah, teman-teman lihat ternyata garis yang mendatar ya. Nah, yang ini nih berpotongan dengan grafik lebih dari satu kali ya. Di sini ya, dan juga di sini. Nah, karena grafik yang sejajar sumbu X ini tadi berpotongan lebih dari satu kali, maka grafik ini bukan X sama dengan Fy. Kalau bukan X sama dengan Fy, apakah Y sama dengan Fx? Kita cek dulu ya. Misalkan kita ambil nih, ini grafiknya kita teruskan sampai ke sana ya. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata garis yang sejajar sumbu Y atau garis vertikal ini hanya memotong sekali dengan grafiknya. Berarti grafik tersebut merupakan grafik Y sama dengan Fx ya. Karena definisi fungsi itu dia hanya memetakan sekali, nggak boleh lebih dari sekali. Maka dari itu jawabannya Y sama dengan Fx atau yang A. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.